Ketika nama DN Aidit disebut, sejarah Indonesia langsung mengaitkannya dengan G30S 1965. Ketua Komite Sentral PKI itu menjadi simbol utama keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam gerakan yang menewaskan 6 Jenderal TNI Angkatan Darat. Tapi benarkah Aidit menggerakkan partainya? Atau justru ia bertindak di luar keputusan kolektif partai? Pengakuan dari sejumlah elit PKI di Mahkamah Militer luar biasa memberi gambaran yang jauh lebih kompleks dari narasi tunggal Orde Baru. Video ini akan mengupas berbagai kesaksian penting dari para tokoh kunci, Soedisman, Syam Kamaruzaman, Subandrio, hingga Iskandar Subekti, untuk menelusuri sejauh mana Aidit terlibat, seberapa besar peran PKI, dan bagaimana kekacauan politik saat itu dimanfaatkan oleh berbagai aktor dalam bayang-bayang kekuasaan. Soedisman, PKI tidak pernah mengambil putusan untuk G30S. Soedisman, anggota Politbiro PKI yang menjadi satu-satunya tokoh elit partai yang sempat menjalani sidang Mahmilub, bukan sekadar saksi sejarah. Ia adalah simpul terakhir yang masih bisa memberikan gambaran dari dalam mengenai sikap resmi PKI terhadap G30S. Dan yang ia katakan dalam pembelaannya, yang ia beri judul uraian tanggung jawab, justru bertolak belakang dari narasi dominan rezim Orde Baru. Menurut Soedisman, G30S bukanlah hasil keputusan partai. Ia menyebut gerakan itu sebagai aksi yang digagas oleh kelompok perwira progresif revolusioner dari dalam tubuh Angkatan Darat sendiri, bukan hasil Kongres, keputusan Komite Sentral, apalagi garis ideologis PKI yang berbasis massa. Artinya, keterlibatan PKI dalam G30S tidak pernah dilembagakan secara struktural. Ini pernyataan yang sangat serius dan subversif dalam konteks tekanan politik saat itu, karena ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan bahwa partainya bukan dalang. Namun Soedisman tidak sepenuhnya menampik keterlibatan. Ia mengakui bahwa dirinya dan Aidit, sebagai individu elit partai, memberikan dukungan politik kepada gerakan tersebut. Alasannya, karena mereka melihat faksi militer sayap kanan, yang disebut sebagai Dewan Jenderal, sebagai ancaman nyata terhadap masa depan PKI. Artinya, keputusan mereka bersifat pragmatis, bukan ideologis. Mereka membaca konstelasi kekuasaan dan memilih berpihak kepada gerakan militer yang kelihatannya anti status quo. Tetapi disinilah letak tragedinya. Langkah mendukung sebuah gerakan militer ternyata melanggar prinsip utama perjuangan PKI, yaitu berakar dari gerakan massa. Soedisman sendiri mengakui bahwa langkah itu adalah kesalahan. Ia menyebut dukungan itu sebagai bentuk penyimpangan dari garis partai. Pengakuan ini menyiratkan adanya penyesalan politik dan sekaligus mengangkat pertanyaan, jika yang terlibat hanya segelintir elit, mengapa jutaan orang dihukum atas nama partai? Perlu digarisbawahi, dalam struktur partai seperti PKI, keputusan strategis seperti aksi revolusioner bersenjata tidak mungkin diambil tanpa melalui proses organisasi yang ketat, rapat CC, sidang Politbiro, dan konsultasi kader. Namun tidak ada catatan bahwa G30S pernah dibahas dalam CPKI yang beranggotakan 85 orang. Bahkan, menurut kesaksian Iskandar Subekti, sebagian besar anggota CC tidak tahu menahu soal gerakan itu hingga pagi 1 Oktober 1965. Yang lebih memilukan, Aidit sebagai figur sentral justru tak pernah sempat bersuara secara resmi. Ia ditangkap, dieksekusi secara tertutup, tanpa proses peradilan, dan lenyap dari sejarah resmi. Tidak ada kesaksian di Mahmilub, tidak ada uraian tanggung jawab, tidak ada pengakuan atau pembelaan dari mulutnya sendiri. Dalam konteks keadilan, ini adalah penghilangan suara yang fatal. Dalam konteks sejarah, ini adalah lubang besar yang membuat pengetahuan kita tentang G30S tetap gelap. Apa yang disampaikan Soedisman seharusnya menjadi petunjuk penting bahwa yang disebut PKI dalam G30S adalah konstruksi politik, bukan realitas struktural. Dan jika ini benar, maka pembantaian jutaan orang atas nama balas dendam terhadap dalam menjadi tak hanya keliru, tapi juga kejahatan atas dasar ilusi politik yang diciptakan dan dikendalikan oleh penguasa. Syam Kamaruzaman, pengakuan agen ganda yang mengerikan. Jika Soedisman bicara sebagai politisi ideologis, Syam Kamaruzaman justru tampil sebagai sosok yang misterius, gelap, manipulatif, dan menyimpan banyak rahasia. Ia bukan figur publik seperti Aidit atau Soedisman, tapi justru berada di jantung operasi yang kelak dikenal sebagai G30S. Sebagai kepala biro khusus PKI, Syam menjalankan unit yang sangat tertutup, bahkan dari sebagian besar struktur partai sendiri. Dan yang lebih mencengangkan, banyak peneliti, termasuk sejarawan John Rosa, menduga bahwa Syam adalah agen ganda, mengabdi pada PKI,
tapi juga memiliki kekaitan dengan Angkatan Darat. Dalam sidangnya di Mamilub, Syam memberi pengakuan yang mengubah arah interpretasi sejarah. Ia menyebut bahwa ide untuk melakukan aksi terhadap Dewan Jenderal datang dari Aidit. Kalimat yang ia kutip, memukul atau dipukul lebih dahulu, mengandung beban politik dan militer yang sangat besar. Artinya, gerakan itu bukan sekadar respons, tetapi inisiatif ofensif yang dirancang untuk mengambil kendali sebelum musuh melancarkan serangan. Syam mengklaim bahwa ia menjalankan perintah Aidit dan mulai merekrut para perwira muda progresif revolusioner dari tubuh Angkatan Darat, Leko Untung, Kolonel Latif, Kapten Suyono, Pono, Sigit, dan Wahyudi. Dengan para perwira inilah, Syam merancang penculikan terhadap para jenderal anggota Dewan Jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965. Namun, pernyataan Syam justru memunculkan banyak pertanyaan. Jika benar ini perintah resmi partai, mengapa struktur PKI lainnya, terutama Komite Sentral dan sebagian besar Politbiro, tidak tahu-menahu? Jika Aidit setuju pada rencana ini, mengapa tidak ada catatan dokumenter atau sidang resmi yang membahasnya? Apakah Syam benar-benar menjalankan perintah Aidit, atau justru memainkan peran sendiri dengan mengatasnamakan pimpinan partai? Beberapa pengamat menyebut bahwa pengakuan Syam syarat kepentingan. Bisa jadi ia menyusun pengakuannya demi menyelamatkan diri, atau justru untuk menjatuhkan Aidit. Tapi bisa juga, Syam adalah boneka yang dijadikan kambing hitam oleh semua pihak, termasuk militer dan PKI, ketika operasi gagal total. John Roosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal menunjukkan bahwa Biro Khusus tidak pernah menjadi bagian dari struktur resmi PKI yang terbuka. Ia adalah entitas bayangan, dibuat untuk menghadapi kemungkinan tindakan bawah tanah, tetapi justru kemudian menjadi saluran aksi rahasia yang tidak bisa dikontrol oleh partai sendiri. Aidit, dalam hal ini, mungkin telah bermain api dengan mempercayai orang seperti Syam, yang dalam banyak catatan tidak memiliki rekam jejak kader yang jelas, tidak aktif dalam diskusi partai, dan bahkan lebih sering berinteraksi dengan unsur militer ketimbang struktur PKI. Ironi tragis muncul di sini. G30S ternyata bukanlah gerakan politik rakyat, bukan pula hasil konsolidasi partai, melainkan hasil kolaborasi rahasia antara sekelompok elit sipil dan militer yang bertindak di luar sistem masing-masing. Bahkan di dalam tubuh PKI sendiri, gerakan ini tidak dibahas dan tidak dipahami. Ketika akhirnya gerakan ini gagal total dalam hitungan jam dan berubah menjadi tragedi nasional, baik PKI sebagai institusi maupun kelompok militer yang terlibat, buru-buru mengambil jarak. Sementara itu, Syam, yang justru tahu paling banyak tentang siapa melakukan apa, tetap jadi sosok yang paling membingungkan. Dalam pengadilan, ia mengaku, tapi apakah pengakuannya jujur? Atau sekadar bagian dari skenario besar yang belum pernah terungkap seluruhnya? Subandrio, Aidit termakan bisikan Syam. Dalam pusaran kekacauan politik menjelang G30S tahun 1965, satu momen tampak sepele namun berujung fatal. Kabar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit. Dalam memoir bertajuk Yang Saya Alami Peristiwa G30S, Dr. Subandrio, saat itu menjabat Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen, atau BPI, menggambarkan bahwa kabar ini menyebar dengan cepat, menimbulkan kekhawatiran besar, termasuk di kalangan elit PKI. Aidit, yang saat itu sedang berada di Tiongkok untuk kunjungan kenegaraan, mendadak pulang ke Jakarta. Ia bahkan membawa serta dokter dari Beijing untuk memeriksa kondisi Bung Karno. Hasilnya, sama seperti diagnosa Wakil Presiden Lemena dan tim dokter istana, Soekarno hanya kelelahan dan masuk angin. Tetapi bagi Aidit, informasi medis itu tidak cukup. Ia lebih percaya pada kabar yang beredar dari jalur intelijen bayangan, bahwa Angkatan Darat sedang bersiap mengambil alih kekuasaan bila Soekarno meninggal dunia. Subandrio menyebut bahwa Aidit termakan oleh bisikan Syam Kamaruzaman, sosok yang makin hari makin terlihat sebagai penyulut utama dari manuver politik menjelang G30S. Dalam sudut pandang Subandrio, Syam bukan hanya kepala Biro Khusus PKI, tetapi juga seorang agen ganda. Ia memiliki akses ke militer sekaligus jalur ke elit partai. Dengan posisi itu, Syam berada dalam posisi strategis untuk menyebar informasi yang tidak bisa diverifikasi, tetapi cukup mengguncang keyakinan politik seseorang seperti Aidit. Inilah letak tragisnya. Aidit yang dikenal sebagai politisi ideologis dan intelektual garis keras, justru mengambil keputusan besar bukan karena pertimbangan strategis yang matang, tetapi karena kepanikan, berdasarkan informasi samar, tanpa konfirmasi dari Bung Karno, dan tanpa pembahasan resmi di dalam tubuh partai. Di titik inilah Aidit mulai berjalan di luar rel politik partainya sendiri. Ia terjun ke dalam skenario yang belum ia kuasai, yang justru digerakkan oleh orang-orang yang lebih lihai memainkan persepsi ketimbang prinsip. Subandrio melihat jelas
bahwa keliruan ini adalah bentuk petualangan politik. Aidit, yang selama ini membangun PKI dari jalur massa dan parlemen, tiba-tiba bergeser ke jalur konspiratif, jalan yang lebih akrab bagi militer ketimbang sipil. Dan yang menyedihkan, ia melakukannya karena kehilangan pijakan informasi yang akurat. Dari sisi intelijen, Subandrio mengisyaratkan bahwa Syam menyuplai desas-desus tentang Dewan Jenderal yang akan mengambil alih jika Soekarno wafat. Desas-desus ini, dalam logika paranoia politik masa itu, sangat mungkin dipercaya, terutama jika seseorang seperti Aidit merasa partainya sedang dalam bahaya besar. Tapi dalam retrospeksi, Subandrio menilai bahwa Aidit seharusnya lebih tenang dan tidak terjebak dalam logika kepanikan. Yang menjadi ironi besar adalah, Aidit tahu bahwa Soekarno tidak sedang sekarat. Ia bahkan ikut dalam pemeriksaan medisnya. Tetapi keyakinannya terhadap desas-desus itu lebih besar dari keyakinannya pada data medis. Hal ini menunjukkan bahwa Aidit sedang berada dalam tekanan psikologis dan politik luar biasa, dan Syam, entah sengaja atau tidak, menyalakan percikan api di tengah ladang kering. Iskandar Subekti, PKI tidak pernah memutuskan G30S. Iskandar Subekti bukan tokoh utama dalam hierarki politik PKI, tetapi posisinya sebagai panitera dan arsiparis Politbiro membuatnya menjadi saksi kunci dari dinamika internal partai di masa-masa paling genting. Dalam kesaksiannya yang tercatat dalam naskah Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia, Subekti menyampaikan sesuatu yang mengguncang narasi Orde Baru. Tidak pernah ada keputusan resmi dari Komite Sentral PKI untuk melaksanakan G30S. Ini adalah pernyataan fundamental. Dalam struktur partai seperti PKI, yang sangat disiplin secara organisasi dan ideologis, tidak mungkin ada aksi berskala nasional, apalagi bersifat militer, tanpa keputusan dari badan tertinggi partai. CCPKI saat itu beranggotakan 85 orang, dan menurut Subekti, sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu menahu bahwa G30S akan terjadi. Bahkan beberapa calon anggota Politbiro pun baru mengetahui peristiwa itu dari siaran radio Republik Indonesia pada pagi 1 Oktober. Keterangan ini memberi petunjuk penting, ada garis patah antara keputusan individu elit PKI dan mekanisme partai itu sendiri. Artinya, Aidit dan beberapa tokoh seperti Syam dan Sudisman memang mengambil langkah politik berisiko tinggi, tetapi tidak melalui struktur resmi. Mereka bertindak di luar sistem, membentuk semacam sel atau tim kecil yang tidak melibatkan mayoritas kader. Subekti menegaskan, Aidit membentuk tim khusus untuk merancang Dewan Revolusi, bukan sebagai organ partai, tetapi sebagai alat tekanan terhadap pemerintahan Soekarno. Tujuannya bukan untuk menggulingkan kabinet atau mengganti presiden, melainkan mendorong Bung Karno agar lebih condong ke kiri dan mengamankan posisi politik PKI yang saat itu terdesak oleh kekuatan militer kanan. Namun, tindakan ini justru membuka ruang persepsi bahwa PKI tengah melakukan kudeta. Yang lebih menarik, Subekti menjelaskan bahwa Dewan Revolusi yang dirancang Aidit memang sudah dikonsep dengan nama-nama tokoh yang akan diumumkan. Tetapi struktur partai tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Tidak ada notulensi, tidak ada pembahasan dalam pleno CC, tidak ada keputusan sah yang bisa menjadikan G30S sebagai kebijakan partai. Dengan kata lain, G30S adalah gerakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI, tetapi bukan oleh PKI sebagai organisasi politik. Pernyataan ini secara tidak langsung mempertegas ironi yang kelam. PKI dibubarkan, jutaan anggotanya dibunuh, dan sejarah mencatatnya sebagai otak G30S. Padahal, menurut orang dalam seperti Subekti, partai sendiri tidak pernah ikut membahas, apalagi merestui gerakan tersebut. Penting juga dicatat bahwa Aidit tampaknya menyadari risiko konstitusional dari langkahnya. Menurut Subekti, Aidit sejak awal mengarahkan agar G30S dikemas sebagai gerakan militer, bukan gerakan PKI. Ini alasan mengapa Dewan Revolusi tidak mencantumkan simbol atau afiliasi partai secara terbuka. Namun keputusan ini justru semakin menegaskan bahwa Aidit bergerak di luar sistem dan mengabaikan garis kolektif partai, sebuah tindakan yang bahkan oleh sebagian kader internal PKI disebut sebagai pengkhianatan terhadap prinsip organisasi. Dengan demikian, kesaksian Subekti menambah dimensi baru dalam memahami G30S. Ia memperlihatkan bahwa peristiwa ini bukan hanya benturan ideologi negara, tetapi juga akibat dari kekacauan komunikasi, manipulasi informasi, dan pembangkangan terhadap mekanisme organisasi dari dalam tubuh PKI itu sendiri. Di titik ini, kita tidak hanya melihat konflik negara dan partai, tapi juga konflik internal antara kader dan elit dalam tubuh partai itu sendiri. G30S bukan gerakan PKI, tapi gerakan yang dimanfaatkan elit PKI. Kesaksian-kesaksian dari Syam, Subandrio, Iskandar Subekti,
hingga Sudirman, menyisakan sebuah benang merah yang mengguncang narasi resmi versi Orde Baru bahwa G30S bukanlah hasil keputusan kolektif PKI sebagai partai, melainkan buah dari manuver sejumlah elit di dalamnya, terutama Aidit yang bertindak melalui saluran tidak resmi, bahkan melenceng dari garis organisasi partai. Aidit, menurut berbagai kesaksian, tampak mengoperasikan skenario ini di jalur bawah tanah. Ia membentuk tim kecil, bukan melalui rapat CCPKI, dan merancang gerakan Dewan Revolusi tanpa melibatkan mekanisme partai. Dalam struktur PKI yang terkenal tertib, kolektif, dan birokratis, tindakan ini tergolong radikal sekaligus ilegal secara internal. Beberapa kader PKI bahkan baru mendengar nama Dewan Revolusi pada pagi 1 Oktober 1965, bersamaan dengan rakyat Indonesia lain yang mendengarnya lewat siaran radio. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika PKI sebagai partai tidak memutuskan G30S, dan sebagian besar kader tidak tahu menahu, maka siapakah sebenarnya otak di balik gerakan ini? Dari sini muncul tafsir alternatif. G30S adalah sebuah gerakan militer skala kecil, bukan kudeta nasional, yang diboncengi oleh sebagian elit PKI. Para perwira muda seperti Letko Untung dan Latif merasa terancam oleh manuver Dewan Jenderal. Sementara Aidit melihat peluang untuk menegosiasikan ulang kekuatan politik PKI dengan mendorong Soekarno agar lebih condong ke kiri. Maka terbentuklah koalisi aneh, unsur militer yang resah bergandengan dengan elit partai yang ambisius. Tapi koalisi ini tidak kokoh, tidak solid, dan tidak transparan, baik ke dalam maupun keluar. Kesalahan fatalnya, manuver yang digagas Aidit diletakkan di atas asumsi bahwa Soekarno akan segera memihak gerakan ini. Bahwa begitu 6 jenderal dinetralisir, Bung Karno akan segera menyambut Dewan Revolusi sebagai penyelamat revolusi. Tapi sejarah berkata lain. Soekarno bimbang, militer bertindak cepat, dan operasi ini runtuh hanya dalam hitungan hari. Akibatnya jauh lebih mengerikan daripada kegagalan manuver politik. Ketika Orde Baru naik, narasi yang dibangun adalah bahwa PKI lah aktor utama G30S. Bukan Aidit sebagai individu, bukan Syem sebagai agen ganda, bukan kelompok kecil sebagai pelaku, tetapi seluruh PKI, dari elit sampai buruh tani, dari guru desa sampai seniman kiri. Maka pembantaian pun terjadi secara membabi buta, menyeret jutaan orang yang tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan G30S, bahkan tidak pernah diberitahu bahwa partainya sedang dimanfaatkan dalam konflik kekuasaan tingkat tinggi. Dengan kata lain, G30S adalah tragedi berlapis. Ia adalah kegagalan manuver politik dari elit-elit yang bermain terlalu jauh dalam dunia militer. Ia adalah bencana struktural dari partai yang gagal mengendalikan kader puncaknya. Dan yang paling menyedihkan, ia adalah malapetaka kemanusiaan bagi jutaan rakyat biasa yang menjadi korban, hanya karena mereka dianggap bagian dari satu label, PKI. Pertanyaan yang tersisa sampai hari ini bukan hanya soal siapa dalam G30S, tetapi juga, mengapa kegagalan segelintir elit bisa dibayar dengan darah rakyat kecil dalam skala genosida? Disinilah sejarah tidak bisa berhenti pada nama, kronologi, atau ideologi. Ia harus menyentuh nurani. Saat narasi resmi tak menjawab semua. Sejarah Orde Baru menggambarkan Aidit dan PKI sebagai otak mutlak di balik G30S. Tapi jika kita membuka arsip pengadilan, buku kesaksian, dan pengakuan para aktor sejarah, narasi itu mulai retak. Aidit memang terlibat, tetapi sebagai individu politisi yang mengambil risiko tinggi, bukan sebagai representasi dari keputusan kolektif PKI. Dan Syem, ia adalah sosok paling misterius, yang mungkin saja memainkan semua pihak demi kepentingannya sendiri, dan barangkali juga untuk pihak lain yang lebih besar. Sejarah G30S adalah labirin intrik, kekeliruan membaca situasi, dan permainan informasi yang rumit. Dan dalam labirin itu, nama Aidit tetap menjadi simbol, bukan kebenaran mutlak. G30S bukan cuma soal kudeta, tapi soal bagaimana ambisi segelintir elit bisa menjerumuskan jutaan rakyat ke dalam neraka sejarah. Kalau Anda ingin tahu sisi lain dari tragedi tahun 1965, bukan dari propaganda, tapi dari kesaksian nyata para pelaku dan saksi sejarah, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Karena sejarah bukan untuk ditutup-tutupi, tapi untuk dipahami agar tak terulang lagi.